Monggo sampai sing ajeng diisi ruyen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Qala Allah Ta'ala fi kitabil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ya rasul wa qala aidan ya ayyuhan nasu ubudu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqwa alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ittaqillaha haitsu ma kunta wa adbi sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasanin. Amma ba'du. Alhamdulillah, marilah kita panjatkan rasa pujian dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana pada malam hari ini kita masih diberi limpahan rahmat, nikmat kesempatan, nikmat kesehatan, terutama nikmat Islam dan iman. Bapak dan ibu-ibu, pada malam hari ini kita bersama Ustadz Anas Hadi Waseto, yaitu seperti biasa kajian tafsir Al-Quran, yang pada malam ini masih membahas surat Al-Baqarah, yang kemarin sudah mencapai ayat 24. Ya Ustaz ya. Wa illam tafalu wa lan tafalu fattaqun naral lati waquduhan nas wal hijarah uiddat lil kafirin. Mari kita sama-sama menyimak apa yang disampaikan oleh Ustadz Anas Hadi Waseto. Waktu dan tempat kami persilakan Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana zidna ilman warzuqna fahman. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbala wa shifaan min kulli da' wa na'udzu bika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha wa min nafsin la tashba wa min da'watin la yustajabu laha. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman. Amma ba'd. Jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kemarin kita terakhir membahas tentang ayat yang ke-24 dan sedikit kita membahas tentang ayat yang ke-25. Kita ulangi sedikit ayat yang ke-25. A'udzu billahi minasyaitonir rajim wa basyiril ladzina amanu wa 'amilus shalihat anna lahum jannatin tajri min tahtihal anhar
kullama ruziku minha min thamaratin rizqan qalu hadzal ladzi ruzikna min qabl wa utubihi mutasyabiha wa lahum fiha azwajun mutahharatun wa hum fiha khalidun. Dan beritahukanlah kabar gembira kepada orang-orang yang beriman dan beramal soleh bahwasanya bagi mereka surga-surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai, manakala mereka diberikan rizki oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dari surga tersebut, dari buah-buahannya. Qalu, mereka mengatakan, hadzal ladzi ruzikna min qabl, ini yang telah dirizkikan kepada kami juga sebelumnya. Dan mereka diberikan rizki tersebut yang sifatnya mirip-mirip. Walahum fiha, dan bagi mereka mempunyai istri-istri yang suci, dan mereka di dalam surga tersebut kekal selamanya. Jamaah sekalian, di antara metode Al-Qur'an ya dan metode Allah Subhanahu wa ta'ala ketika menyebutkan penduduk surga atau ketika menyebutkan penduduk neraka beserta sifat-sifatnya, maka setelah itu Allah Subhanahu wa ta'ala akan sebutkan sebaliknya. Ketika habis disebutkan penduduk surga, maka Allah Subhanahu wa ta'ala akan sebutkan penduduk neraka dan sifat-sifatnya dan tempat siksaannya. Begitu juga ayat ini ya, ketika kita melihat pada ayat yang ke-23, fa illam taf'alu wa lam taf'alu fattaqun naral lati waquduhan nasu wal hijarah uiddat lil kafirin. Disebutkan Allah neraka, maka Allah Subhanahu wa ta'ala susul dengan penyebutan wa basyiril ladzina amanu wa amilus solihat anna lahum jannatin tajri min tahtihal anhar. Allah sebutkan nikmat surga dengan tujuan apa? Bahwa seorang hamba ketika beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala itu antara at-targhib wa tarhib, antara biar hamba itu tidak terlalu kepedean bahwasanya dia adalah ahli ibadah yang pasti akan masuk surga, dan juga antara bahwa ketika beribadah kepada Allah itu dia merasa jelek, tidak akan diterima dan surga tidak layak baginya, agar tidak supaya seperti itu. Sehingga seorang mukmin antara rasa khawatir dan antara rasa berharap. Maka para ulama dua ini menjadi sayap. Kalau ibarat ibadah itu adalah bahwa al-khauf war raja itu dua sayap burung yang dibuat burung tersebut untuk bisa terbang, dan kepalanya adalah mahabbah. Jadi komponen ibadah itu kan ada tiga yang sering kita ulang: mahabbah, khauf, dan roja. Yang Allah Subhanahu wa ta'ala sebutkan di sini antara surga dan neraka, antara ancaman dan janji, itu membentuk seorang mukmin untuk memiliki rasa khauf dan roja, memiliki rasa khawatir, takut, dan memiliki rasa harap. Nah, yang dibangun oleh Allah Subhanahu wa ta'ala pada puncaknya adalah rasa mahabbah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini salah satu di antara metode Al-Quran. Wa basyiril ladzina amanu wa amilus solihat, dan kita sudah kemarin bahas tentang orang-orang yang beriman dan amal soleh. Dan apa itu amal soleh? Yang intinya adalah orang yang
dikatakan amal soleh sebagai amal soleh itu karena tasluhu bihi ahwalahu ad-dunyawiyah wal ukhrawiyah. Dengan amalan tersebut maka keadaan dia akan menjadi baik, akan menjadi tentram, sejahtera, bahagia, baik kehidupan dia di dunia maupun kehidupan dia di akhirat. Ini hakikat kenapa amal soleh itu dikatakan soleh, karena tasluhu bihi, yang membuat baiknya dirinya dengan amalan tersebut ahwalahu ad-dunyawiyah wal ukhrawiyah, keadaannya dia baik di dunia maupun di akhirat, yang dengannya kata Imam As-Sa'di rahimahullah ta'ala, yang dengannya tasluhu li mujawarati rabbihi fil akhirah. Orang kalau hatinya sudah soleh, keadaannya sudah soleh, celing di dunia, di akhirat juga dia keadaannya nanti soleh. Ketika dua-duanya sudah sama-sama soleh, maka tasluhu, maka dia akan baik atau layak limujawarati rabbihi, untuk bertetanggaan, berdekatan dengan Robnya, dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena apa? Karena tidak akan masuk surga kecuali orang yang soleh, tidak akan masuk surga kecuali orang yang mukmin, yang betul-betul beriman. Yang orang Islam yang amal solehnya banyak berkarat, maka kemudian dia mampir dulu di mana? Nah, di dunia misalnya yang suka lo-loan, nggak bisa masuk surga. Di dunia yang suka mendolimi orang atau terdapat kedoliman-kedoliman, nggak bisa dulu, diselesaikan dulu, karena surga bukan tempatnya orang yang tidak soleh. Kalau antum keadaannya sudah soleh semua, ya di dunia soleh, hati antum selalu soleh, bersih, mensikapi segala sesuatu dengan iman dan Islam, maka antum insya Allah tanda-tanda antum nggak mampir ke neraka. Dilokno wong alhamdulillah, ngarepkan dizalimi orang alhamdulillah. Ini kan hatinya berarti sudah apa? Soleh, dia sudah merasakan surga. Ciri orang seperti ini itu adalah merupakan ciri apa? Bahwa dia insya Allah tidak mampir ke neraka. Siapa orang Islam yang mampir ke neraka? Nah, ini orang yang kesentuh sedikit saja langsung jadi orang yang bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, orang yang ketika ada akhwat sliver saja langsung. Nah, ini kan berarti matanya enggak soleh. Orang yang enggak soleh, maka dia apa? Di bawah masyiahnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Jika Allah ingin, Allah akan mensucikan dia di dalam api neraka. Tapi jika Allah berkehendak, Allah akan memaafkan dia dengan rahmatnya. Kalau masuk neraka berarti dengan keadilan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, inilah hakikat daripada amal soleh. Maka ketika kita beramal soleh, jenengan pastikan, jenengan lihat hasil apakah dengan amal soleh tersebut membuahkan diri panjenengan itu betul-betul sudah menjadi soleh atau tidak. Kalau belum, maka silahkan berpacu kembali agar supaya mendapatkan hasil. Karena amal soleh dikatakan soleh itu karena mampu mensolehkan. Soleh itu memperbaiki daripada kondisi orang yang beramal tersebut. Nah, ini orang-orang yang beramal soleh. Apa yang akan mereka dapat? Annalahum jannatin tajri min tahtihal anhar. Kita juga telah bahas kenapa surga itu dinamakan jannah. Jannah itu artinya
kebun. Makanya di tafsir-tafsir diterjemahkan bahwa surjannat itu basatin, ya, kebun-kebun yang sangat rindang sekali, yang saking rindangnya maka apa yang ada di dalam tanahnya, apa yang di surga tersebut hampir-hampir tidak kelihatan dari luarnya. Dan kondisi kenapa surga disebut surga, karena juga diantara rahasianya adalah bahwa Al-Quran ini turun di negeri mana? Di negeri Arab. Yang negeri Arab itu adalah tandus. Jiwa yang ada di dalamnya itu sangat kangen sekali terhadap taman, ternyata kalau kita teliti tidak hanya orang Arab saja yang kangen akan terhadap taman. Orang yang lagi stres dia butuh pemandangan, butuh taman, butuh healing. Yang nomor satu healingnya orang mukmin adalah mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetapi ada juga healing yang bersifat tadi, dia harus tamasya, harus tadabbur alam, dan itu membutuhkan apa? Adanya sungai, gembriciknya air di sela-sela itu ada pepohonan, ada buah-buahan, ada bunga-bunga yang lainnya, tajri min tahtihal anhar. Itu karena ada juga penelitian bahwa gembriciknya air itu sebagai terapi obat penyakit jantung juga, ya. Gerejek suara air itu loh, ya, suara air disertai dengan ikan. Bahkan ada yang ngomong bahwa salah satu syarat rumah sehat itu di dalamnya ada gemericik air, karena air itu akan menenangkan pendengarnya, orangnya, plus uapan udara itu membutuhkan uapan daripada air tersebut, sehingga ruangan ini menurut kesehatan wallahu alam. Tetapi kita teliti manusia selain dari orang Arab pun membutuhkan. Nah, makanya kadang-kadang di TIA itu kok kenapa ramai sekali? Juga karena orang itu membutuhkan nuansa-nuansa seperti itu. Kita melihat juga kalau liburan di tempat-tempat wisata itu, masya Allah, luar biasa sekali, full. Karena apa? Ternyata kita lihat semakin zaman nih, panjenengan pernah hidup di Jakarta, ya, itu kan hampir pepohonan sangat sedikit sekali. Yang ada mobil, bangunan, wang-weng di dalam kantor, sehingga orang stres itu mudah sekali. Nah, makanya orang pedesaan itu walaupun nyangkul, walaupun matun, itu lebih enjoy. Apalagi merah mereka banyak, tambah enjoy sekali. Makanya diantaranya Allah Subhanahu wa Ta'ala sebutkan diantara di sini yang banyak disebutkan jannatin tajri min tahtihal anhar. Nah, sungainya itu yang tersebut adalah ada yang dari susu, ada yang dari madu, ada yang dari khamr, ya, mengalirnya sesuai dengan yang kita kehendaki, mengalir ke sana, mengalir ke dekat kamar kita, itu sesuai dengan kehendak yang kita kehendaki. Mengaliri kebun-kebun yang kita miliki, karena kemarin juga kita jelaskan bahwa kita memiliki kebun-kebun, dan setiap kita ketika berzikir subhanallah wa bihamdih subhanallahil azim, Allah langsung tanamkan buah kurma, satu pohon kurma untuk menjadi perbendaharaan kebun kita ketika di surga. Nek kita orang terkaya di Arab yang kemudian tinggal di masjid itu siapa? Sulaiman Ar-Rajihi, ya. Itu beliau memiliki kebun kurma paling luas, itu diinfakkan semua di Masjidil Haram.
Harga kurma luar biasa sekali ya, mahalnya. Nah, kita tinggal bilang subhanallah wa bihamdi subhanallahil azim, apa beratnya. Allah langsung tumbuhkan horisalahu syajaratun nahlin fil jannah. Kullama ruziku minha min thamaratin rizqan, ketika mereka diberi sebuah rizki dari surga tersebut, dari buah-buahan, qalu hadzalladzi ruzikna min qabl, ini yang barusan tadi diberikan kepada saya. Ada yang menerjemahkan ini yang dulu kami di bumi diberikan. Jadi ada dua tafsiran ya. Yang pertama, ini yang diberikan kepada kami sebelumnya, itu makna yang pertama, sebelum tadi ya, baru diberi, sekarang diberi lagi, baru buah, sekarang muncul buahnya lagi. Satu tafsiran, ini yang dulu kami di dunia juga pernah diberikan buah-buahan seperti ini. Makanya wa utubihi mutasyabiha itu juga artinya dua, dan mereka diberikan rezeki tersebut itu mirip-mirip ya. Mutasyabihan itu satunya tadi kalau tafsirannya bahwa ini yang barusan diberi ini kok mirip dengan yang tadi yang diberikan. Satunya kalau tafsirannya yang mirip di dunia, maka ini kok wah ini seperti apel, namanya apel, miripnya apel, tetapi mukhtalifan fi ta'am, rasanya beda ya. Apel di sini sak manis-manis kayak apa, di sana nggak bisa dibayangkan kalau ditafsirkan pada bahwa itu mirip yang dulu diberikan kami ketika di dunia. Tapi kalau yang pertama yang As-Sa'di katakan itu bahwa ini yang barusan diberikan kepada kami, beliau mengatakan bahwa ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman hadzalladzi ruzikna min qabl, ini yang barusan diberikan kepada kami sebuah rizki, segala rizki menunjukkan bahwa di akhirat atau di surga itu sedetik pun manusia di dalamnya tidak pernah kosong dari yang namanya ladzah, kelezatan dan kenikmatan. Sedetik pun tidak pernah. Manusia selamanya akan merasakan kelezatan. Bahkan ada situasi begini, situasi yang membawa misalnya ya, saya sahabatnya Temin. Nah, Temin ini dosanya lumayan banyak, masih di neraka, digodok sama Allah Subhanahu wa taala di neraka, naudzubillah. Nah, ketika saya mau teringat Temin, aku dulur jenenge Temin, dan Temin ternyata godokannya belum suci ya. Itu Allah Subhanahu wa taala ketika saya mau ingat itu, Allah datangkan bidadari yang sangat cantik sehingga saya langsung lupa Temin. Masya Allah, luar biasa sekali. Maka rawan sekali ini. Dan fadilah thalabul ilmi insya Allah mudah mengingatkan penduduk surga untuk ingat kepada kita, dan itu ada hadisnya ya. Mudah-mudahan semuanya masuk surga tanpa hisab, tanpa azab, amin ya rabbal alamin. Kullama ruziku minha rizqan qalu hadzalladzi ruzikna min qabl wa utubihi mutasyabiha. Nah, inti daripada kenikmatan dari rizki-rizki tersebut adalah yang terakhir yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan, yaitu walahum fiha azwajun mutahharah. Nah, ini yang paling disenangi laki-laki ya. Dan bagi mereka akan diberikan apa? Azwajun, jamak. Nah, istri-istri, laisa zaujah, lakin azwaj. Ustaz, kenapa istri-istri? Karena istrinya kan banyak, apalagi orang yang
syahid wa yuzawwaju bithnataini wa sab'ina minal huril in. Nah, orang yang syahid dikasih wanita atau bidadari 72 bidadari. Kalau mijeti bareng itu cukup nggak ya badan kita ya? Walahum fiha azwajun. Ya, ada yang bertanya begini, Ustadz, kok yang banyak disebutkan itu adalah hurul in, ada nggak rojulun ain? Hurun itu apa tuh? Hurun itu apa artinya hurun in? Ya, terjemahannya letter luck-nya bidadari. Bidadari itu apa? Bidadari itu enak dipandang. Tayyib, kita bahas dulu bidadari. Hurun ain itu dulu ya. Ain itu ainun yang artinya adalah mata. Jadi memang benar kata Kak Budi bahwa enak dipandang. Kenapa enak dipandang? Hur itu isim mufrad, jamaknya adalah haura. Haura di dalam bahasa Arab itu memiliki arti yang apa artinya? Baydha, putih. Nah, putih bening. Baydha, putih. Nah, dinamakan hurun in itu karena kulitnya bidadari, wajahnya bidadari, matanya bidadari, full putih bening celing. Saya piye nerjemahan. Bahkan di dalam hadis yang lain ya, kain yang tebal tumpuk pitu pun itu sama sekali tidak bisa menghalangi keaslian daripada apa putihnya kulit yang dimiliki oleh bidadari. Kalau di dalam Al-Quran ya, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman ka'annahunna baydun maknun. Ini memang nggak bisa dibayangkan ini. Mereka itu seperti telur. Mereka itu seperti telur yang tersimpan. Nah, putihnya telur, ya baik putihnya telur itu kan sangat putih sekali. Kelembutannya itu sangat lembut sekali. Kalau belum digodok, beningnya sangat bening sekali. Nah, Allah Subhanahu wa ta'ala ibaratkan kulit bidadari itu ka'annahunna baydun maknun. Kalau tafsirkan sendiri. Yang jelas jenengan bayangkan cantik-cantik kulitnya itu tidak akan menyamai kecantikan bidadari selamanya. Karena apa? Wala khotoro ala qalbin bashar, tidak pernah terdetik di dalam hati manusia. Bahkan yang hadis ya yang diriwayatkan oleh Tirmidzi kalau nggak salah, kalau nggak Tabrani ya, itu kalau suaminya kan punya kerajaan ya, suaminya pulang dari luar, dalam konteks hadis itu adalah suaminya itu pulang dari apa? Dari pasar ya. Ketika pulang dari pasar,
suaminya kemudian mengambil air, mengambil gelas, mengambil air dari sungai yang tajri min tahtihal anhar tadi. Ya, tinggal milih madu, khamar atau susu. Ketika habis minum, ternyata di depannya ada istrinya dari bidadari tersebut. Ya, suaminya lagi duduk sambil minum, di depannya ada istrinya yang lagi berdiri. Nah, ketika dia melihat kulit betis daripada istrinya, ternyata kulit betisnya itu bisa dibuat ngaca, tembus, saking beningnya, saking putihnya. Nah, sangat penyayang sekali ya ketika dia duduk, ya, karena suaminya tadi duduk. Ketika dia duduk, di sini itu ada bekas minuman suaminya, ya, baik dari madu yang diminum atau dari susu atau dari yang itu, kemudian dibersihkan dengan kasih sayangnya oleh istrinya. Bersihkannya pakai apa dulu? Ternyata ya di hadis itu membersihkannya, ini nggak berbicara porno ya, karena ini salafus soleh itu sering ya, kalau kita kan kemarin sering berbicara, para dai sering mengatakan kalau khutbah itu ancamannya neraka jahanam, kulitnya ditusuk sampai sini, maka orang-orang tua pada khusyuk semua di sini, yang muda-muda saya suwi. Tapi ini ya salafus soleh itu sering kalau bertemu mereka mengatakan, di antaranya adalah Anas bin Malik, kemudian Atta dan yang lainnya, ketika bertemu itu mereka mengatakan kepada saudaranya, syawikuna bil jannah, syawikuna, buat kami rindu dengan surga. Jadi duduk cerita tentang kenikmatan surga, bagaimana ayunya bidadari, bagaimana nyanyinya bidadari, bagaimana indah musik dandangannya, bagaimana motone piye, dadanya gimana, kakinya gimana. Itu salafus soleh, syawikuna bil jannah. Nah, kita kan nggak pernah begitu. Antum atau bercerita, Kafik, cerita-cerita apa? Bidadari, dia bidadari. Sehingga kita jarang sekali semangat ketika ibadah itu, sing dirasana itu nangis, khawatir, pipis terus. Barang awake sehat, ketemu nokono, ketemu kenikmatan liya, mudah keplayu langsung. Saya suwi mati. Sing nomor sing ape karena wedi neraka. Nah, ini kebiasaan salafus soleh, sering ya membuat rindu dirinya kepada surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Sampai Imam Muslim Al-Khurasani itu ketika sholat ketika ngantuk, sholat malam ketika ngantuk ya, itu sampai mukul pahanya, mukul itu ayat sabu anna ashaba Muhammad sabakuna ilal jannah. Apakah sahabat-sahabat Muhammad itu, nah dia ini kan ada di Yaman ya, sementara para sahabat kan ada di Madinah, apakah mereka itu mengira akan mendahului saya untuk masuk surga yang luasnya antara langit dan bumi. Termasuk di perang Badar kan ada sahabat yang ketika Rasulullah mensifati surga mengatakan bahin temenan toga. Nah, itu bahasa kita, mosok ono koyo mengkono, mosok ono bidadari koyo mengkono. Nah, ini diantara kebiasaan salafus soleh. Jadi malam hari ini kita membahas wa azwajun ya, wa azwajun. Mudah-mudahan habis ini semuanya ibadahnya semangat. Kalau semangat kan insya Allah ibadahnya guya-guyu. Mutahharatun ya, mutahharatun, yang suci ya, yang suci. Suci ada dua.
Suci ada dua, apa? Suci akhlaknya, yang kedua adalah suci badannya. Wa azwajun mutahharatun, istri-istri yang suci, suci yang bersifat zahiriyah, suci yang bersifat lahiriah atau batiniyah dan zahiriyah. Dua-duanya suci. Maksudnya bagaimana? Secara badan dia suci. Suci dari apa? Dia tidak haid, dia tidak baul, dia tidak berak. Jadi penduduk surga itu tidak kencing, tidak berak, tidak seluruh yang mengganggu manusia atau kotoran itu semuanya tidak ada. Terus keluarnya makanan itu berupa apa? Keluarnya makanan itu berupa keringat. Keringat itu Rasulullah mensifatinya baunya lebih wangi daripada minyak kasturi. Bahkan di di hadis yang lain di riwayat Muslim, Rasulullah SAW mengatakan, lau anna huralain itola'at ala ahli dunia, kalau seandainya ada hurun ain yang itola'at, yang ngimping ke penduduk dunia, la mala'at nuraha ma baina sama'i wal ard, niscaya cahayanya, putihnya bidadari itu akan menyinari seluruh alam jagat raya yang ada di langit, yang di langit pertama ini. Matahari akan menjadi redup. Nah, harus pakai kacamata ini. Ini dari segi apa? Putihnya kulitnya. Wala mala'at rihan, dan bumi ini, angin itu semua baunya akan menjadi seperti minyak kasturi. Antum bayangkan punya istri ringete koyo ngono. Enggak usah. Bahkan di riwayat yang lain di bukunya Ibnu Qayyim itu kalau ngiler itu jatuh ke lautan, lautannya jadi seperti air jabal, seperti air mineral itu. Asin itu jadi gitu semua, saking enaknya air liurnya. Air liur, bayangkan. Makanya ini para istri hati-hati ini ya. Di dalam sebuah riwayat itu ada yang mengatakan ya, bahwa kalau seorang istri itu tidak becus ngelayani suaminya, tidak becus ngerawat suaminya, yang suaminya ini adalah soleh, maka istri yang di sana ini ngancam, kalau kamu nggak mau ngerawatnya, biarkan saya saja yang ngerawatnya. Itu setiap begitu gregetan pada istri yang dikasih Allah suami yang soleh, nggak bisa ngerawatnya, nggak bisa ngelayaninya dengan baik. Itu omelan bidadari di atas itu, masya Allah, seperti itu. Karena apa? Karena di antara makna akhlaknya di sini itu adalah dia disifati dalam Al-Quran itu apa? Uruban atroban. Uruban atroba itu uruban yang jamaknya adalah arub, itu adalah mutahabbibat wa mutawaddidat. Allah Subhanahu wa ta'ala kasih di dalam hati bidadari itu puncak
cinta tertinggi dan kasih sayang pol pada suaminya, tidak tertarik kepada apapun dan siapapun kecuali hanya kepada suaminya. Sangat perhatian, akhlaknya, tutur katanya, lemah lembutnya, gemulainya dipersembahkan semuanya untuk suami, sehingga dia mudah cemburu pada orang wanita di dunia kalau ada yang tidak pernah ngambekan, nggak pernah ngomel, apalagi kok ngomel. Antum kalau masya Allah pulang kerja, insya Allah kalau disambut dengan senyuman oleh istri-istri kita, hati ini capek itu adem. Tapi antum walaupun oleh duit akeh disambut dengan ngambekan, yang paling wajah paling terjelek di muka bumi ini adalah wajahnya siapa? Istri lagi ngambek. Loh ya, kita orang beriman itu masya Allah sudah berusaha sedemikian rupa untuk ghadhul basar, di luar tidak melihat wanita yang aneh-aneh itu. Padahal hari ini masya Allah kesempatannya begitu terbuka, kita tinggal lihat HP, masya Allah itu kita jaga semua, dengan tujuan juga kita mendengar sabda Rasulullah pada istri kita itu juga memiliki yang sama. Nah, kadang-kadang sama bagaimana? Lihat itu para artis itu senyumannya, masya Allah manisnya bukan main, dandanannya yang kita lihat. Nah sementara kalau kita pulang, capek-capek pulang, istri wes ngambek begini, dandanannya coba dibandingkan, masya Allah, walahimaruha, jilbabnya saja saking natanya itu khairum minad dunya wa ma alaiha, lebih baik daripada dunia dan seisinya. Jilbabnya, apalagi yang ada di jilbab, bagaimana kemilauan rambutnya, auruban atroba. Jadi dia memang terfitrahu untuk sangat cinta. Makanya Rasulullah SAW termasuk di dunia ini, kalau yang belum nikah, ini wasiatnya Rasulullah SAW, tanakahu alwalud walwadud, nikahilah wanita yang pinter, punya anak, dan alwadud, yang penuh dengan cinta kasih sayang. Kenapa seperti itu? Kan padu, kalau cintanya begitu besar kan sering punya anak, ya kan? Sampai di dalam hadis i'dad itu ada 3 hal yang merupakan permainan. Semua permainan dianggap permainan kecuali tiga hal, yaitu apa? Melatih kuda, kemudian memanah, kemudian yang satunya adalah pacaran kalau istri. Apa hubungannya ini hadis tentang masalah jihad ini? Apa hubungannya kok melatih kuda, kemudian bisa berpacu, kemudian melatih senjata, bisa mengalahkan musuh, yang ketiga kok langsung apa? Pacaran sama istri? Ternyata hubungannya di sini, kalau banyak pacaran sama istri maka akan banyak lahir mujahid yang ini tanakahu alwalud wal wadud, nikahilah wanita yang pintar, punya anak, dan penuh cinta kasih sayang. Nah akhwat, hari ini juga banyak yang nggak pinter punya anak. Nggak pinter punya anak itu ada 2. Memang fisiknya memang nggak terlalu pinter punya anak ya, karena memang ada yang kadang 2 tahun, ada yang 5 tahun baru diberikan rizki kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ini kita maklum lah. Tetapi yang kita nggak bisa maklum adalah yang nggak pinter punya anak, takut punya anak. Dia program pokoknya umur anak kita 7 tahun baru kita punya adik lagi, pokoknya kita program begitu. Nah ini namanya nggak masuk kriteria wanita
yang disabdakan oleh Rasulullah SAW, fa ini mukatsirun bikum yaumal qiyamah, karena saya itu bangga nanti ketika di hari akhirat itu memiliki umat yang banyak. Kembali ke sini. Nah, ini adalah sifat bidadari mutahharatun min kulli wujuh, yang Allah Subhanahu wa taala di ayat yang lain sebutkan fihinna khairatun hisan. Khairatun hisan, khairat artinya khair itu baik, hisan itu juga baik, tetapi khair ini artinya lebih pada baik akhlaknya, dan hisan di sini adalah baik pada badannya, ya, artinya dia sangat cantik sekali, sempurna kecantikannya. Kalau yang khairatun hisan itu adalah pada akhlaknya, tidak ada aib sama sekali pada diri bidadari tersebut, sehingga ya kerjaannya suami di surga, orang soleh di surga itu inna ashabal jannatil yauma fi syuhulin fakihun. Apa itu artinya? Sesungguhnya penduduk surga ya pada hari ini, yakni hari Allah membalas pahala mereka, amal mereka ketika di surga itu fi syuhulin, mereka itu sibuk, penduduk surga sibuk. Ibnu Abbas rahimahullahu taala ketika ditanya mereka sibuk apa, ternyata Ibnu Abbas menjawab mereka sibuk memecahi keperawanan bidadari. Nah, siapa yang enggak setiap ketemu mesti jauh lebih cantik, dan cantiknya itu ya enggak nyabar ke, cantiknya enggak nyabar ke, sangat cantik sekali, sehingga setiap ketemu sekali mesti sibuknya itu terus. Waktunya habis ya. Taib adzan dulu silakan. Kita break adzan dulu, moga. Bagi bapak yang batal dipersilakan untuk bersuci. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمد رسول أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة.
على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. Acara saya buka kembali, langsung saja masuk sesi tanya jawab bagi saudara-saudara, bapak-bapak yang mau bertanya, monggo, Pak Wafik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jazakumullah khairan Ustaz atas waktunya. Saya ingin bertanya, pendek saja pertanyaannya, di dalam surga nanti apa masih ada adzan sholat atau ibadah-ibadah yang lain Ustaz? Jazakallah khairan. Karena hal itu belum pernah disebutkan. Nikmat yang lain ada tapi adzan dengan sholat nggak pernah disebut dalam surga. Apakah ada besok ketika? Jazakallah khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wallahu ta'ala a'lam. Ya, pertanyaannya adalah apakah di surga itu ada sholat. Yang pernah saya dapatkan tetapi hadisnya saya belum mencari secara khusus, bahwa sholat, puasa, zakat ataupun yang lainnya itu secara fisik adalah taklifat, sebuah beban secara fisik, ya. Maka di surga itu tidak ada pembebanan sama sekali, sehingga dari pendapat itu di surga itu tidak ada sholat, tidak ada zakat, tidak ada puasa, tidak ada syariat-syariat yang lainnya. Yang ada adalah zikir, ya. Ya, kalau berupa itu ya senang-senang, ya, adalah zikir, termasuk, ya, termasuk di sini makna wahum fiha khalidun, mereka di dalamnya itu kekal. Itu bidadari itu adalah mereka ini penyanyi yang sangat handal sekali. Nah, mereka itu nyanyi, di antara syairnya adalah nahnu jariyat khalidat, kami ini haura khalidat, kami ini bidadari yang kekal abadi. Itu nyanyiannya, kami ini si cantik yang kekal abadi, dendangan nyanyian nasidanya. Kemudian di antara pendapat yang lain, dendangan nyanyian mereka adalah dengan tasbih, ya. Mereka melantunkan nyanyian nasyid itu dengan tasbih, tahmid, zikir kepada Allah SWT, tapi berupa dendangan nasyid yang didengarkan oleh suaminya. Makanya kan Ibnu Abbas tadi meneruskan komentar dia tentang sibuknya penduduk surga di saat tadi memecahai itunya bidadari itu di atas kasur sembari mukodimahnya itu bidadari itu menyanyikan lagu-lagu dengan rebana, gitar dan alat-alat musik yang lainnya.
Nah itu sibuknya itu terus, diantara nyanyiannya itu, diantara syairnya yang disebutkan para ulama, khalidun itu kami adalah si cantik bidadari-bidadari yang kekal abadi, dan juga diantara isi wallahu a'lam bishawab. Ada lagi? Monggo. Pak Budi, monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketika kita mendengar surga, atau bahkan mungkin dalam Al-Quran ketika menjelaskan tentang surga, kebanyakan itu yaitu menyenangkan laki-laki. Apa rahasianya, Ustaz? Kok tidak pernah, atau apa itu, surga itu seakan-akan membuat wanita itu tertarik terhadap surga? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama, bahwa Al-Quran, ya, Al-Quran ini, ya, konteks kalimat-kalimatnya banyak kepada apa namanya, banyak kepada laki-laki, walaupun di dalamnya itu masuk, ya, kalimat apa dhamir perempuan juga. Misalnya ilaladina amanu wa amilus solihat, dhamirnya di sini annalahum, humnya kan dhamir untuk laki-laki, tetapi di dalamnya itu sebenarnya perempuan juga masuk. Dan Rasulullah SAW juga menjelaskan bahwa kenikmatan yang banyak disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk laki-laki, yaitu juga pernah ditanyakan oleh para sahabiyah, itu bahwa mereka itu mendapatkan kenikmatan yang sama. Dengan apa? Dengan kalimat walakum fiha ma tastahi anfusukum walakum fiha ma tad'un. Apa yang kalian nafsui itu ada di dalam surga tersebut, yang diingini. Sehingga kita laki-laki dan juga perempuan, kalau yang perempuan tadi, kalau di Al-Quran itu kan banyak cerita tentang bidadari, terus Allah jarang sekali menceritakan tentang bidadara. Itu dikarenakan apa? Biasanya Allah Subhanahu wa taala, atau terutama hadis-hadis Rasulullah SAW itu menceritakan tentang bagaimana wanita kalau di surga itu jilbabnya, mahkotanya, kemudian dia akan nanti jadi ratunya bidadari. Itu karena memang kenyataan fitrahnya manusia itu seperti itu. Kalau laki-laki itu pemandangan paling indah, paling menawan, paling menarik adalah perempuan. Kalau perempuan, apa yang paling menarik bagi mereka? Perhiasan. Belum tentu Anda. Makanya kalau suruh, ya, disuruh ada pemilihan, pilih mana? Laki-laki soleh kiri dengan soleh kaya. Soleh kaya. Soleh ganteng miskin. Soleh elek sugih. Kira-kira wanita ini kebanyakan milih mana coba? Nah, kebanyakan milih yang sini karena bayangannya dengan yang sini saya bisa beli pakaian bagus, bisa beli bedak yang mahal-mahal, bisa macam-macam dari perhiasan yang ada. Kak aku yang mengatakan loh, ya, Kak Budi yang mengatakan. Nah ini yang jelas, ya, jawaban ini, bahwa ini juga dijawab oleh Syekh Al-Khamis, bahwasanya yang pertama, bahwa sifat bidadari secantik apapun yang disifatkan Allah dalam Al-Quran maupun Al-Hadis, itu wanita dunia yang solehah, yang masuk surga itu jauh berlipat ganda kecantikannya daripada mereka, dan dia jadi ratunya bidadari. Sehingga dia, kalau ibarat sebuah raja di dunia itu, ya, istri yang paling utama itu adalah istri yang ada di dunia, yang lainnya adalah selir dan
pembantunya, walaupun kecantikannya sudah disifati dalam Al-Quran dan As-Sunnah luar biasa, tetapi dari wanita penduduk surga itu kecantikannya berlipat-lipat. Makanya di sini ada hadis walaupun dhaif, adalah orang yang paling merugi di dunia itu adalah orang muslim, maksudnya adalah orang yang meninggal tapi dia masih dalam keadaan bujang. Kenapa seperti itu? Ya, hati-hati yang bujang ini, nggak segera menikah nanti meninggal dulu dunia duluan. Walaupun hadis ini dhaif ya, tetapi maknanya itu membawa makna kebenaran di sana. Karena apa? Kalau dia nggak dapatkan istri dari surga yang soleh yang nanti ketemu di akhirat, dia dapat bidadari, sementara kecantikan wanita di bumi yang solehah itu ya berlipat ganda daripada kecantikan bidadari yang ada. Sehingga yang namanya manusia itu kan, orang itu yang penting kan nikmat, bukan tergantung wasilah kenikmatan. Masih kambing kamu paksakan makan sate nggak akan doyan, karena bagi kambing nikmatnya makan adalah rumput. Kita laki-laki berbeda dengan perempuan, dan Allah Subhanahu wa taala maha tahu. Kenikmatan di akhirat itu sesuai pas dengan apa yang ada pada diri masing-masing makhluk tersebut. Wallahu a'lam bisawab. Sehingga ibu-ibu enggak perlu banyak cemburu, insya Allah juga suami jenengan mangke nggih panteng ganteng pol pokoknya. Karena sifatnya surga itu ya setiap kali berpisah, anginnya itu, angin ketika menerpa kulit itu seakan-akan kalau pulang misalnya dari keluar itu kaget kok ngelihat manduh, Mas iki sampean temenan toh, nah apa kok tambah panteng sampean, karena dia ngerubah waladaina mazid, itu artinya dan setelah kenikmatan semua itu kami tambahkan. Di antara tambahan itu maknanya adalah setiap saat itu kenikmatan surga itu selalu berubah, termasuk istri atau suami itu kecantikannya selalu berubah dan bertambah cantik, sehingga tidak ada bosannya bagi penduduk surga. Masya Allah. Nas'alullah al-jannah, nas'alullah al-firdaus, amin ya rabbal alamin. Hada minni subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita telah mengkaji satu ayat yang menceritakan tentang kenikmatan di surga, begitu indahnya. Kita mau berbuat dosa atau banyak melakukan amal soleh. Bapak dan ibu-ibu, saya sebagai pembawa acara pada malam hari ini, kalau ada kesalahan saya mohon maaf, dan saya mohon maaf yang sebesar-besarnya pada bapak dan ibu-ibu yang ada di masjid maupun yang melihat live streaming LKI. Kalau ada kelakuan kurang berkenan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.